Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tentunya kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa di antara mukaddimah di dalam pembahasan tentang puasa ini. Maka pada malam ini insyaallah ta'ala kita bicarakan beberapa hal yang juga masih berkaitan dengan puasa atau as-shaum. Ketika kita telah memahami bahwasanya puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan juga merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, maka tentu di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka kita sebutkan di antaranya beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Telah datang di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, yakni dia mengimani tentang kewajibannya dan dia mengimani bahwa puasa Ramadan adalah merupakan ruknun min arkanil Islam, adalah merupakan rukun dari rukun Islam, dan ihtisaban, dia melakukan puasa itu bukan semata-mata karena untuk tujuan kesehatan atau tujuan pengobatan atau hal-hal yang semisal, tetapi dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang dia lakukan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ya ikhwan, dari hadis yang mulia ini kita dapat memahami beberapa hal penting. Yang pertama, jelas sekali hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Ramadan, tentang fadilah berpuasa Ramadan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada di antara dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh. Jadi ada dosa-dosa manusia yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat,
ada yang digugurkan oleh Allah dengan melakukan amal saleh. Sehingga ketika seorang dia melakukan sebuah amal, maka dengan sebab amal itu Allah menggugurkan dosanya. Ya, seperti ada orang yang dia berwudu, lalu di tetesan-tetesan air wudu yang terakhir dari tubuhnya itu maka keluarlah dosa-dosa bersama dengannya. Begitu juga dia bersedekah, begitu juga dia baca Al-Quran, dan seterusnya dari amal-amal saleh. Maka kita katakan ada amal-amal saleh yang dengannya Allah menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa seseorang. Namun para ulama mengatakan bahwa dosa yang digugurkan dengan sebab melakukan amal-amal saleh adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa besar tidak bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatun nasuha. Kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, baik. Yang berikut, dengan demikian maka kita pahami puasa Ramadan dapat menggugurkan dosa-dosa. Yang dimaksudkan di sini dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar apa dosa-dosa kecil? Yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jika ditinjau dari akibat yang akan diterima dari sebuah dosa tersebut. Nah, demikian pula tentang keutamaan Ramadan ini datang dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di dalam hadis qudsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi, ikhwan? Hadis qudsi, ada sebagian para ulama mengatakan hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala sementara lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ana pernah mendengar dari beberapa para masyayikh yang ana duduk di majelis mereka di negeri Yaman. Mereka menjelaskan, dan pendapat inilah yang ana merasa tenang, merasa lebih condong kepadanya, bahwa definisi hadis qudsi itu adalah hadis yang makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, lafadznya. Tetapi dia berbeda dengan Al-Qur'an. Kenapa? Apa sisi pendalilannya dikatakan bahwa lafadznya juga berasal dari Allah Azza wa Jalla? Karena di situ ada sabda Nabi, qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau seandainya lafadznya bukan dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak perlu Nabi mengatakan qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu sisi pendalilannya. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Seluruh amalan-amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa saja. Kecuali puasa. Fa innahu li ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah milikku kata Allah, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan khusus ya kepadanya. Jadi amalan-amalan manusia itu semuanya dikembalikan kepadanya. Ya. Dan ditentukan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini nilai pahalanya sekian, amalan ini sekian, amalan ini sekian. Tetapi amalan salat di situ Allah Subhanahu wa taala merahasiakan nilainya. Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu khusus bagiku. Amalan puasa ini Allah mengkhususkan amalan ini untuk Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah mengatakan wa ana ajzi bih, saya yang akan memberikan balasan khusus kepadanya. Tidak disebutkan berapa kadarnya. Ya. Karena apa? Saking banyaknya kadar puasa itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dia mampu melakukan puasa dengan melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan adab-adabnya. Ustadz, puasa itu punya rukun. Iya, puasa punya rukun. Setiap ibadah itu punya rukun. Setiap ibadah itu punya rukun. Yang apa definisi rukun? Rukun itu dikatakan oleh para ulama apabila dia ada, maka ibadah yang terkait dianggap ada. Apabila dia tidak ada, maka ibadah yang terkait dianggap tidak ada. Paham maksudnya definisi rukun? Nah, apabila rukun itu ada, maka ibadah yang terkait dianggap ada dalam pandangan syariat, yaitu dia sah. Apabila dia tidak ada, maka amalan atau ibadah yang terkait itu dianggap tidak sah dalam pandangan syariat. Contohnya apa? Ya contohnya seorang dia sholat. Di dalam sholat itu ada 13 rukun ya. Salah satu rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Apabila seorang dia sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, dalam keadaan dia mampu membaca surat Al-Fatihah, dia sanggup, tapi dia meninggalkannya, ya, dengan sengaja, dia meninggalkan membaca surat Al-Fatihah, dia sholat saja, takbiratul ihram, kemudian dia baca doa istiftah, kemudian dia baca surat-surat yang lain, dia ruku, dia sujud, dan semua dia lakukan, tapi dia tinggalkan surat Al-Fatihah, ya, maka salat orang ini sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Tidak ada rukun. Salah satu rukun yang ada di dalam salat ini tidak ada pada ibadah salat itu. Maka karena salah satu rukun dalam ibadah salat ini tidak ada, maka dalam pandangan syariat ibadah salat ini yang dia lakukan ini pun dianggap tidak ada. Maka disitulah definisi rukun itu adalah apa? Sesuatu yang apabila dia ada, maka ibadah yang terkait dianggap ada dalam pandangan syariat. Apabila dia tidak ada, maka ibadah yang terkait pun dianggap tidak ada. Meskipun seorang dia melakukannya, tapi syariat mengatakan tidak ada, alias dia batal atau tidak sah. Nah, sebab itu kita katakan semua amalan itu ada rukun-rukunnya. Nah, termasuk puasa. Apa rukunnya? Insyaallah taala nanti kita sebutkan pada babnya. Tetapi apabila seorang hamba dia melakukan puasa dengan memperhatikan adab-adab puasa, memperhatikan rukun-rukun puasa, dia melakukannya secara semaksimal mungkin, maka puasa orang ini dia dikatakan sempurna, dan puasa orang ini akan diberikan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tidak terhingga, tidak tersebutkan berapa kadar nilainya, ya. Nah, bahkan ketika puasa itu melatih seseorang untuk bersabar, maka di dalamnya dia mendapatkan puasa orang-orang yang bersabar. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar itu atas apa? Amalan-amalan yang mereka lakukan itu dengan pahala yang ghairi hisab, tanpa apa? Tanpa terhitung, banyak nilainya. Banyak apa? Banyak nilainya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wasyamu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu perisai, tameng. Puasa itu tameng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Perisai itu tameng. Tameng dari apa? Tameng dari apa? Api neraka. Puasa itu benteng, tembok yang membentengi antara seseorang dengan api neraka, ya Allah Azza wa Jalla. Puasa itu pelindung yang melindungi seseorang dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini adalah as-siyamu junnah. Puasa itu junnah, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Sebab itu apabila salah seorang dari kalian itu kana yaumu shaumi ahadikum, salah seorang dari kalian berpuasa, pada hari dia berpuasanya itu, fala yarfuth wala yaskhaf wala yajhal, maka jangan dia mengucapkan kata-kata kotor,
Jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan kotor, jangan dia jahil. Jangan dia jahil. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, sehingga apabila salah seorang mencacinya atau mengajaknya berperang atau menindasnya, falyaqul inni shaim marratain, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku ini orang yang sedang berpuasa. Marratain, 2 kali. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa yang zat Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la khulufu famin saim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada misk, minyak wangi misk, kasturi, ya. Walisaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Ada 2 kegembiraan. Orang yang berpuasa itu dia punya 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia akan bergembira dengannya, berbahagia dengannya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih, apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan berbukanya itu. Orang dia puasa, dia tahan lapar, tahan haus, dia kendalikan hawa nafsunya, ya, dia memantapkan kesabarannya, dia meningkatkan mawas dirinya, dan seterusnya. Begitu dia dihadapkan dengan hidangan berbuka, walaupun sederhana, ada kebahagiaan padanya. Ada kebahagiaan tersendiri padanya. Dia bahagia ketika dia buka. Ini kebahagiaan yang pertama. Ini kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia. Kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Yang kedua adalah apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bisawmih, maka dia bergembira dengan puasanya itu. Dia bergembira dengan puasanya itu. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita lihat beberapa unsur yang ada di dalam hadis ini. Kita lihat fawaidnya, faedah-faedahnya. Yang pertama, ya, di sini bahwa kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Ya, seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Maka di sini faedah yang dapat kita petik bahwa puasa itu adalah amalan khusus, ya, baina abdi wa rabbih, antara seorang hamba dan Rabbnya. Ya. Puasa adalah amalan khusus antara seorang hamba dan Rabbnya. Kenapa? Karena amalan puasa ini amalan yang sangat rahasia sekali. Amalan yang sangat rahasia. Ya, walaupun mungkin pada dohirnya kadang-kadang nampak juga, ya, orang yang berpuasa lemas, nampak kadang-kadang. Tapi pada prinsipnya puasa ini amalan yang sangat rahasia. Sangat rahasia. Seorang dia bisa berwudu, lalu dia begitu kumur-kumur dia minum air, tidak ada orang yang tahu, ya. Atau seorang dia masuk dalam kamarnya, dia makan, selesai dia makan, dia keluar, dia lemas, orang tidak ada yang tahu, ya. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan lain banyak manusia yang tahu, hatta sedekah orang lain tahu, ya. Kenapa sedekah orang lain tahu? Ya, antara pemberi dan penerima tahu. Penerima tahu bahwa si fulan ini dermawan misalnya, tahu. Salat orang lain tahu, seorang dia gunakan pakaian yang rapi bersih, ya, pakaian salat, orang udah tahu orang ini salat. Atau dari rumah dia menuju ke masjid, orang lain tahu dia salat, dan seterusnya. Tapi puasa tidak ada orang yang tahu, amalan yang sangat rahasia sekali antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini membutuhkan kejujuran yang tinggi sekali. Kejujuran antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mawas diri yang tinggi, muraqabah yang tinggi.
Seorang dia merasa benar-benar bahwa orang ini berada di bawah pengawasan Allah. Tidak ada tempat bagi dia untuk bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dia puasa itu hakikatnya adalah dia melatih dirinya bagaimana menjadi hamba Allah yang hakiki. Ya. Di segala macam tempat dan waktu dia paham, dia mengerti, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dia. Ya. Maka dari itu amalan yang khusus ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang khusus. Ya. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa as-siyamu junnah, puasa itu tameng, perisai. Maka dari sini kita juga dapat memahami bahwa ada di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu yang dapat dijadikan sebagai tameng antara dia dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Ada amalan yang bisa menjadi tameng, fadilahnya ya, keutamaannya itu bisa menjadi tameng antara seorang hamba dengan musibah. Misalnya, ya, ada orang itu dia mendapatkan musibah, tapi karena ada suatu amalan, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan musibah tersebut dari dia. Ya. Seperti amalan apa? Sedekah. Amalan apa? Sedekah. Amalan sedekah itu amalan yang memadamkan apa? Musibah. Amalan yang memadamkan musibah. Begitu juga ada amalan-amalan lain, ya, dan seterusnya. Dan diantaranya amalan puasa adalah junnah, tameng antara seseorang dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ada faedah tambahan ya, bahwa amal-amal saleh itu punya karamah. Ya. Dalam tanda kutip ya, jangan sampai antum berpikir karamah itu bisa kasih keluar api dari tangan, ya, atau bisa jalan di atas air, ya, atau bisa terbang dengan sajadah seperti Aladin, ya. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Itu karamah syaitan. Tapi karamah amal saleh mempunyai karamah. Ini yang kita katakan ya, sebagaimana ada 3 orang sahabat yang bertawassul, atau 3 orang yang bertawassul dengan amal saleh ketika mereka terjebak di dalam gua. Ya. Maka amal itu punya karamah. Amal itu punya karamah. Nah, dan di antara karamah daripada puasa itu adalah junnah. Dia menjadi perisai bagi seorang hamba. Coba antum lihat ya kawan, orang kalau berperang tanpa ada perisai itu dia gelisah, dia tidak tidak ada kepercayaan diri, ya, tidak ada kepercayaan diri. Tapi kalau dia berperang dalam keadaan dia punya perisai yang cukup bagus dalam hitungan, ya, manusia itu dapat membentengi dirinya dari senjata lawan, maka ada kepercayaan diri yang tinggi pada dirinya. Nah, begitu juga manusia. Ketika dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya benteng yang membentengi dia dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka betapa menyedihkan keadaan orang yang demikian itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada kalimat fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashaf wala yajhad. Apabila salah seorang dari kalian itu sedang berpuasa, pada hari dia berpuasa itu, maka janganlah dia mencaci maki, jangan dia melakukan perbuatan kotor, dan fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan apabila dia dicerca atau dia jahili, diintimidasi, maka hendaklah dia berkata inni shaim, aku itu sedang berpuasa. Maka pada kalimat ini, inti daripada kalimat ini yang paling nampak adalah puasa itu melatih seseorang untuk bersabar. Puasa itu melatih seseorang untuk bersabar. Apapun keadaan yang dapat memancing seseorang yang sedang berpuasa untuk keluar dari kesabarannya, maka dia harus kembali menyadari dirinya bahwa dia ini sedang berpuasa. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang berpuasa itu orang yang harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Harus bisa apa? Mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa marahnya, dan seterusnya. Walaupun dalam kondisi dia itu mampu untuk membalas, dia bisa menumpahkan rasa marahnya,
emosinya, tetapi dia harus ingat bahwa ini shaim, saya itu sedang berpuasa. Puasa melatih seseorang untuk apa? Bersabar. Bukan hanya bersabar menahan rasa lapar, bersabar menahan rasa haus, tidak. Tapi bersabar terhadap lingkungan. Dia tidak mudah terprovokasi dengan lingkungan. Dia tidak mudah apa? Terprovokasi dengan lingkungan. Sehingga benar-benar ya dia menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang apa? Kata Nabi, hakikatnya orang yang kuat itu bukan orang yang hebat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang apa? Bisa mengendalikan dirinya tatkala dia marah, ya. Nah, kemudian yang berikut dari kalimat yang berikut dari hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Nah, di sini ada faedah yang luar biasa sekali, yaitu apa? Yang berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan. Allah mempunyai apa? Tangan. Kenapa Allah mempunyai tangan? Rasulullah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Allah mempunyai tangan. Tapi tidak boleh antum bertanya bagaimana bentuk tangan Allah. Kenapa Allah mesti punya tangan? Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukuplah bagi Allah untuk mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kenapa Allah mesti punya tangan? Ya, enggak boleh bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertanya tentang makhluk ciptaan Allah, terserah antum mau bertanya tentang langit ini bagaimana, gunung ini apa unsur-unsurnya, lautan itu seperti apa, ikan dan seterusnya, antum boleh, silakan saja antum bertanya tentang itu. Tetapi jangan pernah bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepada kita keterangan tentang zatnya yang maha mulia, ya. Apa-apa yang Allah tidak memberikan kepada kita keterangan tentangnya, maka tidak usah kita cari, tidak usah kita memaksakan diri kita untuk mencari tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan tentangnya kepada kita. Nah, kemudian la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Ya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Nah, ini jadi orang yang berpuasa itu tentu ya akan menimbulkan bau di mulutnya. Karena seorang mulutnya itu bisa mengeluarkan bau yang tidak enak, itu karena beberapa faktor. Ya, bisa jadi karena dia lama diam tidak berbicara, atau bisa jadi juga karena dia terlalu banyak berbicara, atau juga karena perutnya kosong sehingga keluarlah udara ya ke mulutnya dan seterusnya. Yang mana itu semua tidak mengurangi kedudukan orang yang berpuasa. Ya, bahkan di sini ada faedah bahwa apa-apa yang didapati oleh seorang hamba ya dari kesusahannya di dalam berpuasa itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semuanya, bukan hanya pada puasanya saja. Paham ya? Bukan hanya pada puasanya saja. Tapi penderitaannya ketika dia lapar itu diberikan pahala khusus. Ya. Begitu juga ketika bau mulutnya diberikan juga pahala khusus, faedah khusus. Ya, sampai di sini dikatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu lebih wangi daripada apa? Misk, daripada minyak kasturi. Nah, tapi ini bukan berarti orang yang berpuasa dilarang untuk bersiwak. Bukan, ya. Orang yang berpuasa boleh bersiwak. Bolehkah dia orang yang berpuasa itu sikat gigi? Boleh. Ya, boleh.
asal jangan sikat gigi sambil minum air, ya. Sikat gigi sambil minum air ya batal puasanya, ya. Nah, kemudian walisaim farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia akan berbahagia dengannya, ya. Orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama itu di dunia dan kebahagiaan yang kedua itu di akhirat. Maka ikhwan, kita lihat di sini ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan fadilahnya itu seorang hamba yang melakukannya, dia mendapatkan fadilahnya di dunia. Ya. Sebagai apa? Sebagai bonus bagi dia. Sebagai bonus bagi dia. Tetapi Allah simpan pahalanya di akhirat. Allah simpan pahalanya di akhirat. Sehingga di akhirat dia akan mendapatkan pahala khusus. Jadi ketika di dunia dia melakukan suatu amalan lalu Allah berikan kepada dia fadilah dari amalan itu di dunia, itu bukan berarti pahalanya hilang, tidak. Pahalanya disimpan oleh Allah untuk nanti dibalas di akhirat, ya. Nah, itulah perbedaannya seorang mukmin dengan seorang kafir. Kalau orang kafir dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu Allah balas di dunia dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, Allah balas di dunia, dia mendapatkan makan, minum, rizkinya, lapang dan seterusnya sebagai balasan dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, itu kalau orang kafir itu dia semakin dermawan di dunia, dia semakin kaya. Ya, Allah balas dia dengan kebaikan-kebaikan dia. Di dunia Allah balas cash, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Adapun seorang mukmin, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, maka pahala dari amalan-amalan itu Allah simpan untuk nanti dibalas di akhirat. Sementara di dunia Allah berikan dia itu rizki. Allah berikan dia rizki. Maka dari itu ada bonus di situ, ya. Jadi bonus dari amalan itu seorang mendapatkan fadilahnya di dunia, itu bonus. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia jalan keluar. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Apakah ini balasan atas amalan? Tidak. Ini bukan balasan atas amalan. Dalam tanda kutip, ini adalah bonus atas amalan. Paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Nah, sehingga sangat sayang kalau ada orang dia beramal lalu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Sangat sayang. Kenapa? Tanpa Anda mencari dunia, maka Anda pasti diberikan bonus untuk mendapatkan dunia dengan amalan yang Anda lakukan. Ya, jadi sangat sayang sekali, sangat rugi sekali kalau orang itu dia beramal untuk mendapatkan dunia. Tidak usah beramal untuk mendapatkan dunia. Wong nanti Allah berikan bonus di dunia untuk antum dari amalan itu. Paham ya, kawan? Konsepnya. Nah, adapun pahala yang dilakukan dari sebuah amalan akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas di hari kiamat. Nah, terkait dengan puasa ini demikian pula. Allah berikan kepada dua orang yang berpuasa ini dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia sebagai bonus dan di akhirat sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Idza aftara fariha bi fitrih. Apabila dia berbuka maka dia akan bergembira, dia akan bahagia dengan apa? Dengan berbukanya itu. Ya. Orang dia berbuka itu dia bahagia sekali. Walaupun kadang-kadang kita lihat dia berbuka sederhana saja ya, tapi ada kebahagiaan yang luar biasa di hati orang yang berpuasa itu. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila dia bertemu dengan Rabbnya maka dia berbahagia dengan puasanya karena dia mendapatkan pahala atas puasanya itu. Sini ada faedah tambahan bahwa di hari kiamat itu hamba-hamba Allah, manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa idza laqiya rabbahu, apabila dia bertemu dengan Rabbnya maka bertemu apa tidak? Bertemu. Maka dia manusia di hari kiamat itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran akidah ya, tentang pertemuan manusia dengan Allah itu masuk dalam pelajaran akidah. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini kita bisa baca dua hadis yang terkait dengan fadilah atau keutamaan as-shaum, keutamaan as-shaum atau as-shiyam, puasa ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab.
Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah. Tanya, Baik. penjelasan semua tadi itu sifatnya umum, Ustaz. Maksudnya dia berlaku untuk puasa wajib dan sunnah atau ada perbedaan antara keduanya? Umum. Kemudian sama saja persis ya. Sama persis puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Hanya puasa wajib kedudukannya adalah wajib. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kemudian Ustaz juga wajib saya baru ingat. Beberapa bulan yang lalu saya dengarkan penjelasan mengenai haji. Juga ada sebutkan dijelaskan mengenai rukun haji dan wajib haji itu bedanya apa Ustaz, antara rukun dan wajib itu perbedaannya apa? Karena kalau dua-dua ditinggalkan kan bisa batal. Bedanya antara rukun dan wajib. Iya. Nah, itu pembahasan manasik ya. Sebenarnya yang umum tadi kan mungkin sholat juga ada rukun ada wajib. Iya. Nah kalau kewajiban itu kewajiban yang ditinggalkan apabila dengan sengaja memang rusak amalan haji itu. Tapi apabila ditinggalkan karena lupa maka dia membayar kafarat, membayar dam. Ya, tapi kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja atau lupa maka tidak sah haji. Ya, nah itu perbedaannya. Sama seperti orang kalau dia sholat dia meninggalkan rukun dengan sengaja atau lupa ya tetap batal sholatnya. Dia lupa baca surat Al-Fatihah. Ganti dengan apa? Tidak ada. Tidak sah saja sholatnya. Ulang sholatnya. Ya. Tapi kalau dia lupa untuk baca zikir di ruku atau sujud, menurut pendapat yang mengatakan zikir itu adalah wajib sholat, maka dia wajib untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Ya. Mafhum ya? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna naktafi bihadza dars. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.